Panggilan Tuhan di akhir zaman. The higher calling of God. Tuhan sedang memanggil. Akankah engkau menjawabnya? Ini adalah signifikansi dan urgensi panggilan Tuhan. Sebuah keharusan dari Tuhan. Keluar dari comfort zone-mu. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, ke Samaria, dan ke ujung dunia. Muncul pertanyaan, mengapa engkau harus pergi? Setiap pribadi maupun gereja. Kita harus pergi karena bermacam keharusan. Yang pertama, karena itu adalah misi kasih karunia Yesus sebagai anak manusia bagi anak-anaknya. Lukas 19 ayat 10. Kedua, perintah Yesus kepada setiap kita dalam amanat agungnya. Matius 28 ayat 18-20. Ketiga, Tuhan sudah memberikan mina dan talenta kepada setiap kita dengan pesan untuk berdagang. Do business till I come. Lukas 19 ayat 13. Keempat, agar mereka yang belum kenal Kristus akan mendengar dan melihat Dia. Roma 15 ayat 20-21. Kelima, agar Yesus dipermuliakan di antara semua yang bernafas. Lihat semua ayatnya. Ini merupakan urgensi Tuhan dan kesempatan bagi Anda pada waktu yang sama. Urgensi dan opportunity ditekankan oleh Yesus dengan berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yohanes 4 ayat 34-35. Artinya, bukan 4 bulan lagi, melainkan urgent. Now, ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. 2 Korintus 6 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Itulah tanda urgensi Tuhan dan kesempatan bagi Anda untuk menuai bagi kerajaannya. Nah, bagaimana dengan pribadi dan gereja masa kini? Dr. Timothy Keller memperingatkan kita, salah satu dosa gereja masa kini adalah tidak lagi serius mengerjakan tugas pekabaran Injil yang Tuhan haruskan. Gereja sekarang lebih mengandalkan musik yang bagus, pengkhotbah yang terkenal, acara yang besar dan menarik sebagai cara utama pertumbuhan gereja. Padahal masih terkendala atau bahkan belum menjangkau keluar dan tidak memperlengkapi jemaat mereka dengan ilmu outreach, khususnya penjangkauan jiwa-jiwa lintas budaya. Mereka berkilah dengan pelbagai alasan bagus seperti Kami sudah terlalu sibuk dengan program dan proyek internal. Merasa tidak punya talenta ke situ. Tidak punya orang yang paham agama seberang. Sudah support mitra misi dengan dana atau fasilitas untuk bermisi dan ber-PI ke seberang. Was-was atau takut karena dianggap terlalu sensitif dan riskan. Mengklaim diri tidak terpanggil pergi ke dunia seberang. Dengan mengatakan ada pihak lain yang khusus Tuhan panggil karena visi misi kami dikhususkan hanya kepada pelayanan kasih. Dan lain-lain. setiap kita sudah diberi talenta khusus, bukan untuk didiamkan atau dirakusi sendiri. Karena ada perintah dari Tuhan, do business till I come. Lukas 19 ayat 13. Itulah higher calling, keharusan dari Tuhan agar setiap kita siap diutus dan terjun dalam ladang tuaian Tuhan bagi kerajaannya. Miliki passion penjangkauan, bisa lewat badan pelayanan maupun pribadi lepas dari jabatan organisatoris. Seperti Paulus mempassionkan dirinya sendiri. Dia berkata dalam 1 Korintus 9:16 dan Filipi 1:22. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan Filipi 1:22 itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi, tanyakanlah kepada Tuhan, kemana aku harus pergi ya Tuhan? Harus pergi kemana? Di sini ada 6 contoh arahan Alkitab sendiri. A. Yunus, Jonah, yang diharuskan pergi ke Niniwe dengan landasan dan dalil kasih Tuhan. Cari dan pergilah ke Niniwe baru, karena ternyata Tuhan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, alias buta rohani. Yunus 4 ayat 11. Harus pergi kemana? B. Yesus harus pergi ke Samaria, daerah yang kurang bersahabat, namun ada orang-orang yang sedang kehausan untuk air kehidupan. Yohanes 4 ayat 4 dan ayat 14-15.
Harus pergi kemana? C. Yesus harus ke kawanan domba lain. Maka kita pun harus. Yohanes 10 ayat 16. Yesus berkata, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Inilah amanat utang kasih kita kepada domba-domba di luar sana. Harus pergi kemana? D. Pergilah kepada mereka yang setiap hari mencari-cari jalan yang lurus, sebab sang jalan yang benar sudah tersedia baginya. Nah, ada ritual dari agama seberang. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Padahal Yesus telah berkata, I am the way, akulah jalan. Yesus sang jalan, sang kebenaran, sang hidup. Yohanes 14 ayat 6. Harus pergi kemana? Pergi ke semua bangsa, kepada segala makhluk. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Banyak ayat-ayatnya yang bisa dibaca. Seperti Paulus yang mengharuskan dirinya pergi ke tempat yang belum mengenal Kristus. Supaya apa? Supaya mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia, akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya, akan mengertinya. Roma 15 ayat 21. Harus pergi kemana? F. Pergi ke tempat atau bumi terkini, yaitu dunia digital, untuk menjangkau semua suku bangsa. Oleh anugerah Tuhan, kini teknologi internet mendadak menjadikan kita mampu untuk memberitakan Injil tanpa batas wilayah. Bukan hanya mampu, tetapi juga sekaligus menjadikan kita unggul untuk menyampaikan Injil keselamatan dengan mendominasi dunia media sosial ketimbang ajaran-ajaran agama lain. Agama lain tidak mampu bersaing dengan konten-konten penginjilan kreatif dan video-video Kristiani yang interesting, semarak, dan berkuasa ilahiyah. Mereka tercancang dalam banyak keterbatasan konten, tandus wahana, dan wacana, serta banyak haram sana-sini. Tuhan sudah sediakan keunggulan dalam pemberitaan good news untuk berbagai platform media sosial. Keunggulan yang dimaksud adalah Alkitab. Yes, Alkitab kaya akan kisah-kisah kehidupan menarik, menyentuh hati, dan cukup detail sehingga video kreator atau konten kreator mampu mengilustrasikan tokoh-tokoh Alkitab berikut latar belakangnya dengan baik. Islam tidak bisa menggambarkan nabi-nabi dan sangat mustahil menggambarkan rasul-rasul Allah karena tidak didukung oleh geografi Quranik. Alkitab mampu menjelaskan kisah-kisah dan penghayatan mendalam terhadap cinta dan kasih agape. Juga memiliki pemaparan terbaik terhadap hukum, keadilan, hikmat, pesan moral, dan etika. Alkitab memberikan peragaan mujizat-mujizat adikodrati di tengah-tengah para saksi mata dan sangat nyata. Alkitab juga mengupas isu-isu tentang dosa, pengampunan, kekudusan, dan keselamatan kekal. Dan di Alkitab terdapat banyak kesaksian penguat iman, pengharapan, dan motivasi kemanusiaan. Sangat kaya akan lagu pujian dan musik penghiburan atau yang mengharukan sekalipun. Itulah keunggulan Alkitab yang disediakan Tuhan. Sebaliknya, Islam tidak mengizinkan musik sekuler dan banyak macam larangan lainnya. Dan zaman apakah ini sekarang? Yesus mengajak kita untuk bisa menilai zaman. Lukas 12:56-57. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi, itu berarti sudah benar. Bila saat ini setiap gereja dan murid Yesus bersaksi dalam medsos, jangan lagi munafik dalam menilai zaman. Yesus urgent, maka kita pun harus. Dia berkata dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Yesus mengajak kita dengan berkata, kita harus, artinya bersama-sama dengan Yesus. Luar biasa. Harus pergi. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. 2 Timotius 4 ayat 2. Yesus melukiskan sebuah perumpamaan, betapa dia urgen dan kita pun harus urgen. Dia berkata dalam Lukas 14 ayat 17 dan ayat 23, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk.
karena rumahku harus penuh. Dan akhirnya, Yesus menjanjikan kemenangan. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin.